teman-teman RGK, apa kabarnya kalian? Makan apa kalian hari ini? Semoga bukan kalau siang makan nasi, kalau malam makan batu. Aku hari ini makan nasi, labu siem, ya sayur, terus ada bakwan jagungnya, ada sambelnya. Mantap, buatan mami. Seleranya selera orang tua banget ya. Hari ini kita mau ngebahas soal aktivitas makan nih. Setidaknya ada dua hal menarik yang kita bisa diskusikan bersama dengan teman-teman KTB kita. Yang pertama, aktivitas makan itu ibarat firman dan sakramen. Firman yang aku maksudkan adalah Alkitab, baik yang kalian baca maupun yang kita dengar dari khotbah. Kalau sakramen, bagi kita orang Protestan Injili, itu adalah baptisan dan perjamuan kudus. Keduanya ini, firman dan sakramen, tidak dapat dipisahkan. Dan ini menjadi fokus ibadah dari orang-orang Kristen. Pembacaan dan pemberitaan firman itu akan dipenuhi dan dilengkapi oleh pemberitaan Injil dalam perjamuan kudus. Sedangkan perjamuan kudus juga ditafsirkan dan diberikan konteks melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena kalau tanpa pemberitaan firman Tuhan, maka roti dan anggur itu ya biasa saja, roti dan anggur seperti biasanya. Nah teman-teman, kita semua tahu lah, aktivitas makan itu perlu dan harus dilakukan oleh semua orang agar kita tetap hidup dan terpelihara. Tapi aktivitas ini kadang tidak berkesan dan kita sepelekan. Misalnya saja nih, kalian masih ingat nggak apa yang kalian makan 3 minggu lalu di hari Selasa? Aku sendiri aja yang kasih soal aja, aku nggak inget aku makan apa 3 minggu yang lalu. Tapi walaupun demikian, makanan 3 minggu yang lalu itu memberikan kita kekuatan dan kehidupan sampai hari ini. Demikian juga dengan firman dan sakramen, teman-teman. Alkitab berulang kali menyatakan bahwa firman dan sakramen itu ibarat makanan bagi jiwa kita. Yesus ketika dicobai di padang gurun, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Ketika perjamuan terakhir dengan para muridnya, Tuhan Yesus memberitahu mereka untuk makan sebagai pengingat akan Dia. Aku sih mikir ya, kenapa Tuhan Yesus menggunakan makan untuk mengingat Dia? Kenapa nggak pakai sesuatu yang lebih mistis gitu ya? Kayak misalnya mendaki gunung, atau berpuasa 40 hari, atau ritual jalan ke gereja. Tapi Tuhan Yesus menggunakan hal yang paling umum, paling sederhana, yang paling mudah ditemukan, yaitu roti dan anggur, yang merupakan makanan pokok bagi orang Yahudi waktu itu. Firman dan sakramen itu menopang kehidupan kita, tapi keduanya seringkali tidak terlihat sebagai sesuatu yang mengubah hidup. Keduanya adalah pemberian Allah untuk menghidupkan kita. Tapi kadang kita melihatnya sekedar ritual orang Kristen atau malahan beban buat hari-hari kita. Mungkin karena firman itu terasa membingungkan, kering, membosankan, atau tidak menarik. Tapi seperti halnya makanan kita sehari-hari yang tidak selalu mewah dan lezat, bukan? Kadang hanya biasa-biasa saja. Toh kita tetap harus memakannya. Demikian juga dengan firman dan sakramen, teman-teman. Kita harus tetap memakannya untuk kebutuhan jiwa kita. Yuk, kita mau terus makan firman dan sakramen. Kita mau terus belajar mendengarkan, belajar untuk menerima apa yang Allah berikan untuk kebutuhan kita. Hal yang kedua, aktivitas makan itu mengingatkan kita bahwa tidak satu pun dari kita bisa hidup jika sendirian. Kita ini dilahirkan dengan rasa lapar dan sepenuhnya bergantung dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Dari sepiring nasi yang saya makan, ini ada banyak tangan-tangan manusia yang terlibat di dalamnya. Ada nasi, ada labu siam, ada kacang hijau, ada cabai, ada tahu, ada tepung, ada jagung, ada cabai. Itu berasal dari seseorang yang bekerja untuk menanam, memanen, lalu dijual, lalu bisa sampai di pasar, lalu orang tua saya beli, lalu mami saya masak.
Ada banyak orang yang terlibat di dalam sepiring nasi yang saya makan. Teman-teman, di tengah dunia yang konsumerisme dan individualistis, tindakan makan mau mengatakan bahwa kita ini bergantung satu sama lain. Dan sejatinya kita juga bukan seorang konsumen, melainkan seorang penyembah dan gambar rupa Allah. Karena itu teman-teman, kita harus berhati-hati dengan praktik-praktik gereja maupun kehidupan sehari-hari yang membentuk kita menjadi seorang konsumen yang individualistis. Karena kita ini dicipta untuk mengenal, menikmati, dan memuliakan Allah, sekaligus mengenal dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena itu, yuk kita ganti keluhan kita dengan ucapan syukur untuk tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk memenuhi makanan kita hari ini. Selamat makan teman-teman RGK. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.